Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita masuk di pelajaran mata jurumiyah. Sudah masuk fokus pembahasan isim. Jadi kita akan bahas isim ini sampai akhir kitab. Isim yang marfu, isim yang mansub, dan isim yang majrur. Serta di dalamnya ada pembahasan at-tawabi'. Qala Ibn Ajurum rahimahullah, babu marfu'atil asma. Bab isim-isim yang dirofa. Bab isim-isim yang dirofa. Qala beliau berkata, al marfu'atu sab'ah. Isim yang dirofa itu ada 7. Wahyal fa'ilu, ini disebutkan secara umum dulu ya. Dia adalah fa'il. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ini nama lain dari naib fa'il. Jadi nama lain dari naibul fa'il adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kan naibul fa'il itu kan sebenarnya maf'ul. Paham tak? Adalah maf'ulun bih. Yang dihilangkan fa'ilnya, kemudian dia jadi pengganti fa'il. Makanya namanya maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Cuma nama ini tidak dipilih oleh kebanyakan ulama bahasa karena panjang. Iya, sebagaimana nanti di buku yang lebih tinggi akan diuraikan. Di buku, bahkan nanti di kitab keempat, buku terakhir Nahwu, akan disebutkan takbir yang paling bagusnya adalah naib fa'il. Iya, nanti ada saudara yang dipilih. Yang jelas al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ini nama lain untuk naibul fa'il. Wal mubtada'u wa khabaruh. Mubtada dan khobarnya. Wasmu kana wa akhwatiha. Isim kana dan saudari-saudarinya. Wa khobaru inna wa akhwatiha. Khobarnya inna dan saudari-saudarinya. Wa tabi'ulil marfu. Dan pengikut yang marfu. Pengikut yang marfu. Jadi pembahasan pengikut juga sudah dibahas di sini. Pengikut untuk marfu. Wahwa arba'atu asya. Dia ada 4 jenis. An-na'atu wal atfu wa taukidu wal badal. Na'at, atop, taukid, dan badal. Di sini tidak ada khobarnya la. Karena belum akhirkan di bab mansub. Belum akhirkan di bab mansub. Jadi ada sebagian tidak ada ya. Kita langsung masuk ya. Kalau rinciannya akan datang. Catatan di bawah. Akan datang rincian pembahasan masing-masing dari yang disebutkan ini secara berurut sebagaimana disebutkan. Langsung masuk. Qala babul fa'il. Beliau berkata bab fa'il. Pembahasan fa'il di sini pendek sekali dan sederhana. Mudah insyaallah dipahami, apalagi ini buku kedua. Al-fa'ilu, fa'il adalah al-ismu huwal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Fa'il adalah isim yang marfu yang disebutkan sebelumnya fiilnya. Jadi dia isim marfu yang sebelumnya ada fiil. Berarti dia seperti yang di Miftah, isim marfu yang terletak setelah fiil. Bedanya ini dia bilang yang disebutkan sebelumnya fiil. Jadi ada sebelumnya apa fiil. Dan jangan lupa fiil yang dimaksud adalah fiil apa? Maklum, jangan lupa itu. Itu kurangnya dalam matan jurumiyah ini. Cuma dibilang fi'il. Ada catatan di bawah. Di pengertian fa'il adalah isim. Berarti bukan fi'il, bukan huruf. Jadi kalau dia fa'il berarti isim itu. Bukan fi'il, bukan huruf. Marfu berarti bukan mansub dan bukan majrur. Yang disebutkan setelah fi'ilnya, yaitu terletak setelah fi'il ma'lum. Di catatan bawah. Iya. Wahuwa ala kismain. Langsung dibagi 2 dulu. Dia terbagi 2. Sebelum contoh langsung terbagi 2. Karena di pembahasan fa'il ini penulis contohkan. Wahuwa ala kismain. Dia terbagi 2. Dohirun wa mutmar. Ini dimaklumi ini. Ada fa'il dohir. Ada fa'il berupa apa? Domir. Iya. Fa'il berupa dohir. Ada fa'il berupa domir. Ada pengertian di bawah, dohir 118, yaitu bukan berupa domir kata ganti. Adapun domir
yaitu berupa kata ganti. Paham kan? Iya. Fadzahiru nahwu qaulika. Sekarang tinggal contoh-contoh saudara. Mudah sekali ini. Saya jamin pembahasan fa'il di matan Jurumiyah ini sangat sederhana sekali. Iya. Fadzahiru nahwu qaulika. Yang dohir contoh ucapan kamu. Qoma Zaidun, mana fa'il? Wa yakumu Zaidun, mana fa'il? Wa qoma Zaidani, mana fa'il? Tanda rofanya? Alif. Iya kan? Karena dia siapa? Isim mutanna. Wa yakumu Zaidani. Mana fa'il? Zaidani. Wa qoma Zaiduna. Mana fa'il? Wa yakumu Zaiduna. Mana fa'il? Beliau contohkan selalu dua ya. Karena ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Wa qamar rijalu. Mana fa'il? Wa yakumur rijalu fa'il. Qamat Hindun. Wa takumu Hindun. Wa qamat al-Hindan. Wa takumul Hindani. Wa qamatil Hindatu. Wa takumul Hindatu. Wa qamatil Hunudu. Wa takumul Hunudu. Wa qama akuka. Wa yakumu akuka. Wa qama gulami. Wa qama gulami. Kenapa tidak di doma? Ada ya itu membuat dia diharokati dengan kasro. Wa yakumu gulami sama wa ma asbah dalik. Beliau bilang dan apa yang mirip dengan ini. Pokoknya fa'il itu setelah fi'il ma'lum. Tinggal di bawah itu keterangan contoh. Keterangan contoh. Yang tadi antum sudah sebutkan. Kita tidak perlu baca mungkin ya. Kan lihat itu keterangan di bawah di terjemahan. Qoma Zaidun. 120 contohnya ya. Maka Zaidun adalah fa'il dohir yang marfu terletak setelah fi'il madhi maklum dan tanda rupanya adalah dhamma kan dia adalah isim mufrad. Mungkin tidak perlu dibaca ya. Itulah yang antum sebutkan tadi itu. Iya enggak? Kita baca terjemahan di bawah atau tidak? Tadi yang saya tanya antum itulah yang di bawah saya kasih keterangan. Coba lagi kedua lah. Yakumu Zaidun. Yakumu Zaidun catatan 121. Maka Zaidun adalah fa'il dohir yang marfu terletak setelah fi'il mudhari maklum. Dan tanda rofanya adalah dhamma kan dia isim mufrad. Jelas itu ya? Jelas atau belum? Berarti tidak perlu ya? Tidak perlu, sudah jelas. Itu kan antum sudah tentukan tadi siapa fa'ilnya. Siapa fa'ilnya. Langsung kita lihat di yang domir. Halaman 41. Wal mudmar itna asyara. Masya Allah. Kita langsung dikasih tahu fa'il yang berupa domir semuanya. Kalau di miftah tidak. Saya hanya contohkan sedikit. Qara'tu, mana fa'il domir tu. Cuma itu begitu. Kalau di sini sudah dikasih semuanya. Inilah waktu yang tepat. Kata penulis, wal mudmar itna asyara. Fa'il yang berupa domir ada 12. Jadi kalau antum nanti lihat fa'il berupa domir, inilah bentuk-bentuknya. Ada 12. Nahwu qaulika contoh ucapan kamu dorobtu. Mana fa'il? Dorobna. Dorobta. Dorobti. Dorobtuma. Dorobtum. Dorobtunna. Doroba. Jadi itu fa'il itu bisa dua. Ya istilahnya. Ini saya kasih memang antum perhatikan ini istilah supaya nanti di buku ketiga antum akan lebih paham. Jadi fa'il yang berupa domir itu ya fa'il al-mudmar. Mudmar ini nama lain untuk domir. Fa'il al-mudmar, fa'il berupa domir itu nanti terbagi dua. Kadang dia barizun, kadang dia mustatirun. Mustatirun. Bariz artinya ada bentuknya di lafaz. Seperti tadi. Tu, ta, ti, na. Ini namanya bariz. Ada wujudnya, ada lafadznya. Paham ya? Kadang juga fa'il berupa domir itu dia mustatir. Mustatir artinya tidak ada lafadznya, tapi ada di dalamnya. Mustatir, bariz artinya nampak. Jadi domirnya itu nampak, kelihatan. Mustatir artinya tersembunyi.
tersembunyi. Yaitu lawannya ini nampak. Apa itu? Tidak nampak. Tidak nampak. Nah, misalnya, doroba, mana failnya? Baris atau mustatir? Mustatir. Paham kan? Tinggal nanti takdirnya. Doroba takdirnya apa? Huwa. Paham ini kan? Misalnya, kalau dia bilang, doroba. Oh ini fa'ina domir. Domir baris atau mustatir? Mustatir. Takdirnya huwa. Kalau saya bilang dorobat, mana failnya? Dorobat, mana failnya? Mustatir. Apa takdirnya? Hiya. Dari mana kita tahu hiya? Hah? Ini dari ta ini. Kan ta itu menunjukkan pelakunya siapa? Pelakunya perempuan itu nanti bedanya. Jadi adanya ta sukun menunjukkan bahwa pelakunya apa? Perempuan. Begitu nanti caranya. Jadi kalau tidak ada dalam lafaz namanya mustatir. Kalau ada namanya baris. Itu istilah. Nanti di buku ketiga akan lebih diperdalam lagi. Itu istilah ini. Tapi saya kasih tahu memang. Karena sudah disinggung dalam contoh. Jadi doroba mana fa'il? Domir mustatir. Itu namanya. Domir mustatir. Wa dorobat? Domir mustatir. Takdirnya? Hiya. Wa doroba? Alif. Itu domir baris. Kan ada tuh? Alif itu namanya fa'ilnya. Fa'ilnya berupa alif sekarang. Jadi doroba. Mana fa'ilnya? Alif. Ada kelihatan? Ada. Dorobu. Wow. Dorobna. Dorobna. Nah, lihat keterangan di bawah. Dan fa'il yang berupa domir, kata ganti ada 12. Contohnya adalah seperti ucapanmu, dorobtu. Lihat dulu catatan 140. Maka tu adalah domir muttasil namanya. Domir yang bersambung. Antum masih ingat? Di Miftah. Karena penulis tidak jelaskan muttasil atau munfasil. Domir muttasil bersambung. Yang mabni di atas dom berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobna. Catatan berikutnya lagi. Maka na adalah domir muttasil bersambung. Yang mabni di atas sukun berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobta. Ya. Dorobta. Ta adalah domir muttasil yang mabni di atas fat berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobti. Ti adalah domir muttasil. Fokusnya di bawah ya. Domir muttasil yang mabni di atas kasr berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobtuma. Tuma adalah domir muttasil yang mabni di atas sukun berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobtum. Maka tum adalah domir muttasil yang mabni di atas sukun berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobtunna adalah domir muttasil tunna. Domir muttasil yang mabni di atas fat ya berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Kita lihat akhirnya ya untuk mabninya, lihat huruf terakhir. Kemudian dorobtunna. Domir muttasil mabni di atas fat berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Paham kan? Kemudian catatan untuk doroba 147. Pada kalimat tersebut terdapat domir muttasil bersambung. Jadi domirnya dianggap bersambung mustatir. Paham tak? Jadi bilang terdapat domir muttasil tapi apa? Mustatir. Jelas ini? Tahu apa artinya mustatir tadi? Tersembunyi, tidak nampak. Orang Makassar bilang cokoi. Paham ini? Domirnya. Dipaham orang Makassar bilang? Apa orang Jawa bilang? Kalau orang Jawa bilang apa? Mas. Hah? Wah, susah saya sebutkan. Alhamdulillah. Mantap mas, yang penting kita tahu, kita paham. Iya, alhamdulillah. Jadi dia adalah domir yang muttasil. Muttasil artinya dia bersambung sebenarnya itu di dalam. Karena kenapa dikatakan bersambung? Karena namanya fa'il itu harus setelah fi'il. Harus setelah. Berarti kan bersambung. Cuman mana yang bersambung? Mustatir. Bersambungnya apa? Tersembunyi.
takdirnya adalah huwa, berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobat, catatan 148, pada kalimat tersebut terdapat domir muttasil mustatir. Takdirnya hiya, pada ia berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Doroba, maka alif adalah domir muttasil yang mabni di atas sukun, berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobu, waw, adalah domir muttasil yang mabni di atas sukun, berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobna, na adalah domir muttasil yang mabni di atas fat, berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Paham ini keterangannya? Ini yang panjang keterangannya. Kalau penulis pendek sekali di atas. Selesai fa'il, saudara. Fa'il selesai. Nah, kalau antum paham fa'il, paham lagi setelahnya. Babul maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Gas kan? Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini lebih mudah lagi. Karena tinggal diubah saja nanti fi'ilnya dari maklum menjadi majhul. Kata beliau, huwal ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Dia adalah isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Dia isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Iya, isim berarti bukan fi'il, bukan huruf. Marfu berarti bukan mansub, bukan majrur. Yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Beliau sebelum masuk di contoh, beliau kasih kita faedah sorof. Untuk menjaga jangan sampai kita belum belajar sorof. Beliau kasih kita qaedah majhul. Paham ini? Fa in kanal fi'lu madian, yang mana antum sudah hafal ini. Ini sudah di luar kepala ceritanya ya, saking dihafalnya. Iya. Bukan di luar kepala karena belum masuk. Tapi ini karena sudah masuk di dalam, dihafal, jadi di luar kepala istilahnya. Iya. Fa in kanal fi'lu madiya, jika fi'ilnya madi, dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Tinggal antum dhamma awalnya, kasrah sebelum akhir. Wa in kana mudhari'a, dan kalau dia fi'il mudhari, dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan di fathah apa yang sebelum akhirnya. Ini qaedah majhul. Beliau kasih di sini karena naibul fa'il terletak setelah fi'il majhul. Seharusnya tidak di sini tempat ini. Tempat ini di pembahasan fi'il. Dan kita sudah kasih tahu di catatan kakinya. Iya. Catatan kaki di bawah 154. Iya. Yaitu 154 yaitu terletak setelah fi'il majhul. Dan telah berlalu penyebutan kaidah ini beserta contoh. Wa huwa ala qismain, sama dia terbagi dua. Dohirin wa mudmar, ada naibul fa'il dohir, ada naibul fa'il domir. Fad dohirna qaulika, yang dohir contoh ucapan kamu, duriba zaidun, mana naibul fa'il? Wa yudrabu zaidun, ukrima amrun, wa yukramu amrun. Jelas sekali. Wal mudmar itna asyara, yang domir juga ada 12. Ingat, saya tidak mau lagi baca keterangannya ini karena mudah. Domir juga ada 12. Persis, ubah saja fiilnya menjadi apa? Majhul, jadi duribtu manaibul fa'il. Duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba. Domir mustatir, takdirnya duribat. Domir mustatir, takdirnya hiya, duriba. Ba. Ada yang bilang ba. Mana naibul fa'il? Alif, duribu. Oh, bukan bu. Wow, duribna. Duribna. Selesai. Selesai. Babul mubtada wal khabar. Iya toh. Oh, kita ini baru berapa menit ke berapa itu ya. Alhamdulillah. Iya kan? Kepelajaran mudah ini saudara. Pokoknya antum jangan gini.
Kalau kita langsung belajar kotur nada, susah. Kalau langsung. Tapi kalau kita bentuknya silsilah, maksudnya nol dulu, yang tipis dulu baru naik, mudah jadinya. Itu sistem belajar itu. Jangan langsung yang panjang dan banyak. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Maka yang di atas itu mudah. Lihat ini, coba ini buku jadi buku pertama. Begini enggak jadinya? Pak maksudnya ini? Begitu caranya nanti kalau antum mengajar. Mulai dengan yang kecil. Babul mubtada wal khobar, lanjut. Bab mubtada dan khobar. Al mubtada huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdiyah. Pengertian yang sudah dimaklumi. Mubtada adalah isim marfu yang kosong dari penyakit yang terlafatkan. Isim artinya bukan fiil, bukan huruf. Marfu bukan mansub dan bukan pula majrur. Yang kosong dari amil yang terlafatkan. Ada catatan 175. Yaitu mubtada berbeda dengan fa'il. Yang sebelumnya terdapat fiil ma'lum. Atau naibul fa'il yang sebelumnya terdapat fiil majhul. Iya kan? Kan itu penyakit. Fiil ma'lum itu penyakit. Fiil majhul itu penyakit. Mubtada kosong dari penyakit. Kosong dari fiil ma'lum. Kosong dari fiil majhul. Itulah mubtada. Iya. Wal khobaru dan khobar. Huwal ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Sementara khobar, dia adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Iya kan? Isim marfu berarti bukan fiil, ya, bukan huruf. Marfu bukan mansub, bukan majrur, yang disandarkan kepada mubtada, yaitu ada khobar karena ada siapa? Mubtada. Tidak bisa itu tiba-tiba ada khobar tanpa ada mubtada sebelumnya. Jelas ini? Baik. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu mudah sekali. Zaidun qaimun. Zaidun sebagai mubtada, qaimun. Wazaidani qaimani. Mana mubtada? Khobar mana? Wazaiduna qaimuna. Mana khobar? Mana khobar? Konsentrasi saudara. Az-zaiduna mubtada. Selesai. Wal mubtada kisman. Dan mubtada terbagi dua. Dohirun wa mudmarun. Ada mubtada dohir. Ada mubtada domir. Fadohir mata qaddama dzikru. Yang dohir adalah apa yang telah lewat penyebutannya. Yang tadi. Contoh-contoh tadi itu adalah mubtada dohir. Wal mudmar itna asyara. Pokoknya sekarang ini kita dikasih semua. Sementara mubtada berupa domir 12. Artinya kalau antum dapat tadi itu domir yang tadi fa'il. Domir yang tadi naibul fa'il. Ini lagi 12 domir lagi. Kalau antum dapat ini domir, pastikan mubtada. Pastikan di mana antum dapat bilang mubtada ini. Mubtada ini. Karena ini sudah diteliti. Perhatikan baik-baik. Wal mudmar itna asyara. Mubtada yang berupa domir ada 12. Wahya dan dia adalah ana. Kalau antum dapat ana. Ya kalau saya sebelumnya cuma contohkan. Ana mudarris. Mana mubtada? Ana. Kalau di sini bukan contohnya mubtada khobar. Langsung dia kasih tahu domir menjadi mubtada. Ini dia. Tinggal antum hafal saja. Jadi kalau antum dapat domir ini. Mubtada. Untuk dasar. Untuk pemula. Antum tidak akan pernah disalahkan. Apa itu? Ana. Nahnu. Anta. Anti. Antuma. Antum. Antunna. Huwa. Hiya. Huma. Hum. Hunna. Semua domir ini kalau antum dapat dia mubtada. Nanti akan ditegaskan di buku ketiga. Karena di buku ketiga nanti itu akan dirinci dalam satu tempat. Ini domir marfu, ini domir mansub, ini domir majrur. Kalau di buku ketiga. Kalau di sini masih terpisah-pisah di nasab, di rofa, di jer. Tapi kalau buku ketiga nanti disatukan di satu pembahasan. Jadi akan lebih jelas nanti. Tapi untuk tahap sekarang dikasih sedikit-sedikit antum. Kalau antum dapat ini domir, maka pastikan dia mubtada. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu dalam susunan kalimat. Ana qaimun, mana mubtada? Nahnu qaimuna, mana mubtada? Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang mirip dengan itu. Paham kan? Tinggal di buku antum lihatlah terjemahan domir-domir tadi.
Dipahamkan? Jelas ini? Jelas ini? Selesai. Wal khobar kisman. Bukan saudara, di mana saya baca itu? Di halaman berapa? Halaman 51. Kan langsung tuh, kan itu setelahnya itu cuma terjemahan dhamir. Antum baca sendiri itulah, antum kan sudah dewasa. Bukan lagi bayi yang pelajaran buku pertama. Buku pertama bayi, kalau sekarang sudah selesai masa penyusuan. Dah? Iya. Wal khobar kisman. Khobar itu terbagi dua. Mufradun wa goir mufrad. Tidak perlu dipapan ini, sudah ini. Ada khobar mufrad, ada khobar goir mufrad. Ada di bawah. Khobar mufrad pengertiannya. Khobar terbagi dua, mufrad ada di bawah 184. Yaitu bukan berupa jumlah. Ya. Kalimat yang tersusun dari mubtada khobar atau yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Bukan jumlah. Dan bukan pula menyerupai jumlah. Itu seperti dorob dan jer majrur. Itu dibilang khobar mufrad. Bukan jumlah, bukan menyerupai jumlah. Yang kedua ada khobar goir mufrad. Khobar goir mufrad, catatan 185. Yaitu berupa jumlah, kalimat yang tersusun dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Dan menyerupai jumlah seperti dorob dan jer majrur, itu namanya goir mufrad. Fal mufradunah, khobar mufrad contohnya. Zaidun qaimun. Mana khobar? Mana khobar? Mufrad goir mufrad. Mufrad. Karena bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Wa goirul mufrad arba'atu asya. Sementara goir mufrad itu ada 4 jenis. Kan begitu di buku sebelumnya. Goir mufrad itu ada 4 jenis. Al-jar wal majrur. Dia dahulukan sibul jumlah. Ada khobar goir mufrad berupa jar majrur. Wad dorob. Ada khobar goir mufrad tapi berupa dorob. Maf'ulun fi. Wal fi'il ma'fa'ili. Ada khobar goir mufrad fi'il bersama fa'ilnya. Jumlah apa ini? Jumlah apa ini? Fi'iliyah. Wal mubtada ma'a khobari. Ada juga khobar berupa mubtada dan khobar lagi. Jumlah apa ini? Inilah ismiyah. Alhamdulillah antum sudah mantap semua ini. Nah, iya tinggal diingatkan saja ini. Iya. Semua ada keterangan yang di bawah, kita baca dulu terjemahan supaya antum lebih paham. Dan khobar yang goir mufrad ada 4 perkara. Jar majrur, catatan 187. Yaitu khobarnya berupa huruf jar dan isim yang dijar. Dah, kan antum sudah paham kan jar majrur? Iya, karena sudah lewat. Dia yaitu khobarnya berupa huruf jar dan isim yang dijar. Seperti contoh yang akan disebutkan oleh penulis. Akan belum sebutkan contohnya. Yang kedua, khobar berupa dorob 188. Yaitu khobarnya berupa dorob, kata menunjukkan waktu atau tempat. Seperti contoh akan disebutkan oleh penulis. 2 perkara ini yaitu jar majrur dan dorob. Disebut dengan syibuhul jumlah. Saya kasih tahu memang kan diingatkan. 2 ini dorob atau jar majrur namanya syibuhul jumlah supaya diingat kembali. Dan kadang khobar itu berupa fi'il bersama fa'ilnya. Catatan 189. Yaitu khobarnya berupa jumlah fi'iliyah. Kata pertama dari khobar tersebut adalah fi'il. Seperti contoh akan disebutkan oleh penulis. Jadi saya tidak perlu sebutkan contoh di sini. Karena belum sebutkan contohnya. Dan mubtada bersama khobarnya. Kadang ada khobar, mubtada bersama khobar lagi. Yaitu catatan 190, yaitu khobarnya berupa jumlah ismiyah. Kata pertama dari khobar tersebut adalah isim. Seperti juga contoh yang akan disebutkan oleh penulis. Lihat, tinggal contoh. Nahwu qaulika, contoh ucapan kamu. Zaidun fiddari. Paham kan? Lihat keterangan di bawah untuk contoh Zaidun fiddari. Maka fiddari sebagai khobar goir mufrad. Karena berupa syibul jumlah, yaitu jar majrur. Zaidun indaka, lihat keterangan indaka, maka indaka sebagai khobar goir mufrad karena berupa syibul jumlah, yaitu dorob. Wa Zaidun qama abuhu, keterangannya Zaidun qama abuhu sebagai khobar goir mufrad karena berupa jumlah, yaitu jumlah fi'liyah sebab diawali oleh fi'il. Jadi keterangan di bawah memperjelas. Iya.
Wa Zaidun jariyatuhu dahibatun. Maka kata jariyatuhu dahibatun sebagai khobar goir mufrad karena berupa jumlah yaitu jumlah ismiyah sebab diawali oleh siapa? Isim. Selesai. Babul awamili. Hah? Masih sanggup? Babul awamil ad-dakhilati 'alal mubtada wal khabar. Encok? Bab penyakit yang masuk pada mubtada dan khabar. Nah, ini kita akan bahas kana, inna, cuman di sini ada tambahan satu lagi, donna. Pahamnya? Iya, untuk ini saya kasih di papan. Siapa tahu kita bisa gas satu kali. Dua antum sudah maklumi. Dua antum sudah maklumi ini. Sisa satu saja. Jadi penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar di sini judulnya begitu. Penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Belum sebutkan tiga. Kana dan saudari-saudarinya. Dah, dua. Inna dan saudari-saudarinya. Paham kan? Dan saudari-saudarinya. Terus yang ketiga ini yang belum pernah kita ambil. Donna dan saudari-saudarinya. Perhatikan baik-baik. Amalannya saja ini. Inna kana dan saudari-saudarinya merupakan mubtada menasab khobar. Paham dah? Iya. Misalnya Zaidun qaimun. Kalau masuk kana Zaidun qaiman. Kan begitu. Inna sudah juga antum maklumi. Menasab isim merupakan khobar. Kan begitu kan? Zaidun qaimun. Inna. Apa? Santum. Kan begitu? Sekarang ada penyakit ketiga tambahan di buku kedua ini. Yaitu donna. Donna adalah menasab mubtada dan khobar. Donna, saya ulang. Donna menasab mubtada dan khobar. Jelas? Karena ini baru saya jelaskan dulu. Dia menasab mubtada dan khobar setelah dia punya fa'il. Ini kan donna fi'il. Fi'il. Paham kan? Dia akan menasab mubtada dan khobar. Syaratnya dia sudah punya fa'il. Misalnya nanti ada donantu. Sudah punya fa'il dulu. Nggak harus tu ya. Boleh yang lain. Bisa donna Zaidun. Donna Zaidun. Jadi tu sebagai apa ini? Fa'il. Zaidun sebagai fa'il. Sudah ada fa'il baru masuk ke mubtada dan khobar. Dan kalau dia masuk pada mubtada khobar, mubtada dinasab, khobar dinasab. Jadi ini adalah donna Zaidun Zaidan qaimun. Zaid menyangka Zaid berdiri. Ada dua Zaid sekarang. Kebetulan fa'ilnya Zaid juga. Jadi donantu Zaidan qaiman. Dipahami ini? Jadi mubtada nasab, khobar juga dinasab. Kalau masuk siapa? Kalau masuk siapa? Donna. Ini penulis di sini dikritik. Kenapa kamu sebutkan mansub dua-dua di bab marfu? Belum dikritik, cuman dimaafkan karena sebenarnya judulnya adalah penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Paham kan? Dimaafkan karena beliau cuma mau menyebutkan penyakit. Jadi penyakit itu ada merofa dan menasab. Ada menasab dan merofa. Ada menasab dan menasab. Untuk kana dan inna antum sudah paham kan irobnya? Untuk mubtada jadi siapa? Isim kana. Khobar jadi khobar kana. Kan begitu? Untuk inna mubtada jadi isim inna. Khobar jadi khobar inna. Untuk donna mubtada jadi maf'ul pertama, khobar jadi maf'ul kedua. Jadi maf'ul awal, maf'ul tani. Inilah nanti yang kita kasih tahu fiil-fiil yang butuh dua maf'ul. Donna dan teman-temannya. Paham ini? Donna dan teman-temannya butuh berapa maf'ul? Dua maf'ul. Yang masuk pada mubtada dan khobar. Mubtada jadi maf'ul awal. Khobar jadi maf'ul tsani. Jelas? Jelas irobnya sekarang?
selesai cerita, habis. Yang penting kita adalah hafal tugasnya. Paham Imam Muslim? Paham ini Imam Muslim? Hafal tugasnya. Apa tugasnya Kana? Kecil sekali surahmu saudara. Tolong saya ini. Halus, Masya Allah. Mantap. Sudah begitu memang, biar dia main bola ini. Enggak main bola. Main apa aja dia? Disahkan sih. Saudara, main-main kok sedikit. Jangan terlalu serius. Kan apa tugasnya? Menasab. Menasab? Khobar. Baik, khobar. Biasa orang sebutkan dulu isimnya. Menasab khobar? Mubtada. Meropak mubtada. Kalau inna? Menasab mubtada. Menasab mubtada? Merafa kabar. Meropak khobar. Kalau donna? Menasab mubtada. Menasab kabar. Menasab mubtada? Menasab kabar. Dan khobar. Cuma bedanya i'rabnya dah. Berarti paham ini? Paham ini? Lanjut. Alhamdulillah itu iklan untuk Imam Muslim itu. Jadi babul awamil dakhilati 'alal mubtada wal khabar. Bab penyakit yang masuk pada mubtada dan khabar. Wahya thalathatu asya, dan dia ada 3 perkara. Kana wa akhwatuha, ada kana dan saudari-saudarinya. Di bawah, catatan di bawah ada itu, nanti sebentar di terjemahan kita baca. Wa inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Wa donantu wa akhwatuha, dan donantu wa akhwatuha. Seandainya belum sebutkan di sini la, sudah lengkap. Kan 4 sebenarnya. Dah, inna, kana, donna, dan la. Sekiranya ada la di sini, tapi belum sebutkan di bab nasab. Tidak apa-apa, nanti di sana dilihat. Iya. Di mutammimah nanti baru dia perbaiki lagi. Karena mutammimah memperbaiki matan jurumiyah. Karena dia judulnya Mutammimah al-Ajurumiyah. Penyempurna matan jurumiyah. Jadi buku ketiga itu penyempurnanya ini. Nanti akan disusun ulang. Iya. Jadi dan dia terbagi 3. Ada 3 perkara. Kana dan saudari-saudarinya, catatan 196. 196 ini akan merofa mubtada dan disebut dengan isimnya, serta menasab khobar dan disebut sebagai khobarnya. Ina dan saudari-saudarinya, catatan 197, ini akan menasab mubtada dan disebut dengan isimnya, serta merofa khobar dan disebut dengan khobarnya. Donantu dan saudari-saudarinya, 198, ini akan menasab mubtada dan khobar sebagai maf'ul pertama dan kedua. Jelas? Jelas ini saudara? Alhamdulillah. Bab kana dan saudari-saudarinya ini besok ya. Kamis ini? Allah. Selesai kan? Kamis ini saudara. Tidak apa-apa berarti ya. Karena kuliah ini orang. Sebenarnya bukan pinggang yang capek. Kan sebenarnya biasa kita belajar sampai jam. Tapi kalau otak, hati sudah capek, pinggang ikut bengkok-bengkok. Antum paham Ji? Jadi kalau masalah jam itu, biasa kita selesai jam lewat. Tapi masalahnya kenapa sudah ada yang begini? Karena hati sudah mau, berhenti saya Ustaz. Anda? Karena gerakan badan itulah gambaran hatinya antum. Pan saudara? Alhamdulillah. Jadi kita harus paham itu. Orang cerdas paham isyarat. Saya tidak mau jadi orang bodoh. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu itu. Insya Allah rinciannya kita lanjut lagi di hari Senin. Berarti cepat ini saudara, insya Allah. Karena saya lihat antum lumayan. Karena masih segar-segar kan buku pertama. Alhamdulillah. Iya. Semoga kita bisa selesaikan sebelum libur. Kita usahakan, bismillah. Iya, alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.